Hati ini punya tentara dua, ya. Para shaimin dan shaimat yang insya Allah ya sedang melaksanakan makan sahur di pagi hari ini, yang saya muliakan, yang berbahagia dan yang dirahmati Allah. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangatlah kita harapkan syafaat beliau di yaumil akhirah. Pada pagi hari ini kita coba menyampaikan yakni masalah akal, dan baru nanti kita sampaikan yakni tentara hati, ya. Adapun akal ini kita tahu adalah unsur yang halus juga, yang dikatakan nurul qalbi ya'rifu bainal haqqi wal batil, bahwa akal adalah cahaya hati yang dapat membedakan yang hak dan yang batil. Dan akal ini dominan adalah merupakan tempat ilmu, ya, artinya dia merupakan nilai yang kita dapat memperoleh pengetahuan. Makanya ketika kita banyak tahu, disitulah dominasi akal yang memang diperlukan di dalam hidup. Kalau nafsu kita sudah gambarkan bagaimana kekuatan marah dan kesenangan syahwatnya itu yang begitu kuat. Tentu kalau dituruti ini jelas bagi kita dapat merusak. Namun dengan adanya akal yang banyak tahu, ya, di mana unsur akal ini menyimpan pengetahuan memang untuk dijadikan penyeimbang, bahkan harus mendominasi akal. Nah, nafsu kita disitulah perlunya. Makanya pun di dalam hadis Rasulullah ketika Allah menciptakan akal, apapun disuruh Allah, akal itu dia manut, ya, bangkit, bangun dia, ya, diam dia, dan dia tidak melawan sama sekali. Maka itu dominasi ilmu inilah ketika perintah-perintah diberikan oleh Allah diterima oleh akal, insya Allah membuat kita bakal menjadi orang yang baik, ya, orang yang benar. Maka itu kalau kita lihat pada sisi ini jelas, apalagi dikaitkan dengan ilmu. Ilmu pernah kita gambarkan adalah i'tiqadu syai' jazimun fi suwaril akli, ya, bahwa ilmu adalah keyakinan yang pasti yang tergambar di dalam hati. Maka itu juga sebenarnya ketika hati kita memiliki ilmu, disitulah peran akal itu. Nah, ini, ya, sementara situ sudah gambarkan, ya, bagaimana hati merupakan nilai tempat penyaluran ilmu, penyaluran juga nafsu, bagaimana gerak, ya, yang ditimbulkan oleh ruh. Apalagi ruh ini juga kita sudah bicarakan yang lalu adalah sumber gerak, dan juga merupakan kalau kita lihat di dalam kitab Ihya Ulumuddin ini, ya, ruh kita itu juga punya pengetahuan dan rasa. Makanya rasa sakit, rasa bahagia, rasa senang itu adalah peran ruh di dalam kehidupan kita. Makanya kalaupun diazab nanti atau diberi nikmat kubur dan nikmat akhirat, terutama nikmat kubur, maka ruh itulah yang sangat berperan dapat merasakannya. Nah, baik, kemudian kita lanjut dari 4 pengertian ini, jelas semuanya bermuara untuk dapat dipahami adalah merupakan tempatnya itu adalah hati. Karena apapun yang kita rasakan itu akan menjadi saluran wujudnya itu hatilah nanti yang akan menggambarkan secara jelas dan gamblang. Untuk itu kita lanjut pada tentara hati. Hati ini punya tentara dua, ya.
Pertama ada tentara zohir, yang kedua ada tentara batin. Adapun tentara zohir dari hati ini, inilah yang nampak dengan mata kita, ya, tangan, mata, telinga, mulut, nah, ya, kaki. Anggota badan kita ini adalah tentara zohir pada hati. Karena seperti kita mau memegang, mengambil, itu kan hati menyuruh. Ketika mau bicara, hati yang menggerakkan. Ketika mendengar, melihat, semuanya kan begitu. Mau lihat ini, hati nyuruh. Lihat ini, maka lihatlah. Pandang ini, pandanglah dia. Jadi kalau kita lihat, tidak ada yang kita pahami yang melawan dengan hati kita. Makanya tentara ini hanya pelaku. Dia melakukan apa? Ini tentara hati, ya, yang bentuknya zohir. Adapun tentara hati dalam bentuk batin itulah nafsu. Karena nafsu ini banyak sekali kemauan-kemauan yang ada sama dia. Kemauannya untuk melihat, untuk mendengar, untuk berbuat, ya, untuk merasakan. Nah, itu kerjanya, alatnya mata, ya, kerjanya melihat. Alatnya tangan, kerjanya untuk memegang dan berbuat. Alatnya kaki untuk melangkah, ya, alatnya telinga. Makanya kita kadang-kadang, ya, malaslah saya dengarnya. Itu tarikan hati. Ya, ada ceramah, ya, malas saya dengar ceramahnya ini, atau senang kali saya dengar ceramahnya ini. Itu kan bawaannya hati, ya. Maka itu kita bilang tentara hati secara batin, nafsu itu dia. Dan banyak sekali kalau kita lihat keinginan-keinginan nafsu yang bisa tidak terkendali ketika, ya, kita lepaskan, kita turutkan. Makanya di Quran berulang-ulang, wala tattabi ahwaakum, jangan ikuti hawa nafsu kamu. Nah, itu kan menunjukkan sama kita, ya, betapa banyaknya tentara nafsu ini, sehingga kadang-kadang, ya, terpulang sama kita. Sebesar apa kita bisa melawannya, itu kembali kepada nanti unsur akal yang didominasi oleh ilmu, ya, ditambah lagi dengan satu nilai yang sangat mendasar, itulah keimanan. Percaya enggak kepada Allah? Inilah kalau kita lihat nilai-nilai yang perlu, ya, untuk dipahami, ya. Sementara saya kira demikian, wallahu a'lam.